Halo semuanya, berjumpa lagi di mata kuliah Basic Programming atau Dasar Pemrograman. Nah, untuk video kali ini merupakan video lanjutan dari yang sebelumnya tetap masih masuk ke materi control structure. Tapi pada video sebelumnya kita hanya berhenti di if else. Nah, untuk yang sekarang di video ini saya akan membahas lebih dalam lagi atau kelanjutan dari control structure itu sendiri. Kembali lagi, materi ini dipersiapkan oleh Ibu Inte Kristinawati Bonomo dan akan disajikan oleh saya sendiri, Gary Wowili. Kalau kita lihat, kita kembali lagi. Kalau sebelumnya untuk control structure itu ada conditional statement, ada if else, dan else if. Kemarin kita hanya sampai else if. Pada video sebelumnya kita hanya sampai else if. Sekarang kita akan membahas ke materi selanjutnya dari control structure itu sendiri. Kita akan bergerak ke switch. Jadi sebelumnya kita bisa lihat, nah kalau sebelumnya kemarin ada if else, ini termasuk ke dalam alternatif dari if else sendiri, condition if else. Tapi kita menggunakan lebih sederhana lagi, menggunakan operator question mark atau operator tanda tanya. Oke. Nah, sintak yang digunakan expression pertama, terus tanda tanya, expression kedua, titik dua, expression ketiga apa. Itu contoh ini sama, value-nya sama seperti kalau kita mengcoding if expression 1 berarti kondisi 1 akan dijalankan statement kedua. Kalau tidak terpenuhi expression 1 akan dijalankan statement else yaitu expression 3. Contoh sederhananya seperti ini. Nilai. Kalau misalnya ini untuk if-nya. If condition if nilai besar dari 50, maka statement true-nya apa? Statement true-nya yang dijalankan STR sama dengan lulus. Tapi kalau misalnya dia tidak bernilai 50 lebih, nilainya tidak di atas 50, maka statement false yang akan dijalankan, yaitu STR sama dengan tidak lulus. Itu lebih sederhana lagi. Kalau kalian misalnya menggunakan Excel mungkin lebih sering jumpa seperti ini. Nah, di pemrograman, baik itu menggunakan C yang tipenya prosedural ataupun bahasa pemrograman yang lainnya, yang seperti ini juga bisa digunakan. Oke. Ya, tergantung dengan si programmernya. Lebih convenient, lebih nyaman menggunakan yang pengetikan yang panjang atau yang lebih efisien seperti ini. Oke. Tapi kalau seperti ini tidak banyak yang bisa dilakukan, hanya menggunakan dua saja gitu. Berbeda tadi kalau if else lebih banyak kondisi yang bisa kita masukkan. Oke. Ini hanya bentuk alternatif atau bentuk lain dari if else. Code-nya sama saja, fungsinya sama saja. Selanjutnya, nah setelah kita membahas ini tadi if else, bentuk lainnya lagi. Nah, ini sebenarnya mirip juga seperti if else. Nah, tapi ini fungsinya adalah switch. Kita namai fungsinya adalah switch. Nah, di switch ini dia menggunakan code yang namanya switch dan case. Nah, bahasa sih ada built-in multiple branch selection yang namanya switch. Nah, ini secara sukses akan mengetes nilai dari suatu expression terhadap list yang ada, baik itu integer atau karakter secara konstan gitu ya. Ketika suatu nilai diketemukan atau ketika suatu kondisinya benar gitu, maka statement yang dijalankan sesuai dengan yang blok yang ada pada statementnya. Nah, kita lihat struktur kodenya. Struktur kodenya seperti ini. Kita jalankan switch. Ini fungsinya switch. Expressionnya apa? Expressionnya misalnya ini berupa value. Nah, kalau value-nya ini masuk ke dalam case ini, case konstan 1, maka statement yang di bawah yang akan dijalankan. Statement pada case 1 yang akan dijalankan. Ingat, harus selalu menulis break. Supaya apa? Kalau sudah ketemu, maka dia tidak akan menjalankan code-code yang di bawahnya. Dalam artian dia akan berhenti break pada code ini saja. Nah, kalau tidak ketemu, kalau case konstan 1 tidak berjalan, dia akan ke konstan kedua dan konstan ketiga sampai konstan-konstan selanjutnya. Oke, itu kalau pada switch. Kita lihat each case. Nah, ini kalau untuk switch ada catatan-catatannya. Masing-masing case itu dilabeli oleh satu atau lebih integer value atau nilai integer konstan atau constant expression. Oke. Nah, untuk masing-masing case yang nilainya
match atau nilainya benar sama dengan expression value-nya, uh, execution dimulai dari case itu sendiri. Block statement-nya akan dimulai dari case itu, sehingga case-case yang lain tidak akan dijalankan. Nah, case expression-nya atau case statement-nya itu harus berbeda nilainya. Kan kita akan kita masukkan switch. Switch di sini value-nya apa? Nah, kita akan masukkan ke case mana? Ke case 1, ke case 2, case 3, case 4, case 5. Itu harus berbeda-beda. Tidak boleh ada case 1, case 1, case 2, case 2. Tidak boleh seperti itu. Case value-nya harus masing-masing berbeda. Case 1, case 2, case 3, case 4, hingga case 5, dan seberapa banyak case yang akan kita buat, tergantung dengan kondisi yang kita buat. Oke. Secara default, case itu case yang default tadi, name default ini akan dijalankan jika jika semua nilai itu tidak masuk ke dalam kondisi yang kita buat. Kalau kita balikkan lagi ke if else, tidak ada masuk ke kondisi if, berarti dia masuk ke kondisi else yang paling terakhir. Nilainya masuk ke kondisi else paling terakhir, tidak sesuai dengan kondisi yang kita buat sebelumnya. Oke, itu kita buat default. Nah, cases and default biasanya ya ini harus dibuat yang namanya break untuk menutup atau supaya tidak dijalankan code-code di bawahnya. Dia memberitahu kepada pemrograman bahasa sih bahwa code-nya akan berhenti sampai di situ saja, bahwa kondisinya sudah dipenuhi, kondisinya sudah diketemui. Oke, coba kita lihat contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Ada suatu karakter, variable grade dengan tipe char, nilainya apa? Nilainya B, B besar. Nah, switch grade. Ini kondisinya adalah value di grade. Dia akan masuk, dia akan tentukan kira-kira grade itu tadi masuk mana? Case A kah, case B kah, case C, case D, atau di luar ini semua, di luar A, B, C, D. Kita lihat B, B tidak sama dengan A, maka apa? Maka blok print yang ini tidak akan dijalankan. Dia akan ketemu ke case B. Case B, di case B apa? Printnya dia melakukan, karena dia sama, maka dia akan menjalankan case yang ini. Dia akan menjalankan block statement yang ini. Print F, well done. Oke. Nah, kita lihat, bisa kita lihat print F, your grade is apa gitu, dan grade-nya B gitu. Dia menjalankan well done, lalu your grade is B. Bagus gitu. Jadi block well done ini yang dijalankan, karena tadi apa, B yang di sini, B yang ada di grade sesuai dengan case yang ada di sini. Nah, di sini sebagai catatan lagi seperti yang saya bilang, A harus berbeda dengan B, harus berbeda dengan C, harus berbeda dengan D. Tidak bisa kita buat case A, terus di bawahnya lagi kita buat case A lagi, terus di bawah tidak bisa buat case A lagi. Kenapa? Ya pasti akan bingung kalau ada 3A di dalam satu switch, ada 3 case A di dalam satu switch, maka si program akan bingung pilih milih case yang mana. Case yang pertama, case A yang pertama kah, case A yang kedua kah, atau case A yang ketiga, itu tidak bisa. Oke. Nah, bisa jadi dia hanya akan melakukan, karena dia ketemu case A yang pertama, dia hanya memilih yang pertama. Oke. Yang kedua dan ketiga, dia case A yang kedua dan case A yang ketiga dia tidak akan dipilih karena dia sudah ketemu kan dengan kondisi case A yang pertama. Nah, kalau statementnya berbeda-beda, tentu kode tersebut merupakan kode yang salah, kode yang rusak, tidak benar gitu. Sehingga apa? Case itu biasanya harus berbeda-beda. Case A, case B, case C, case D. Nah, ini tidak harus karakter seperti ini ya. Bisa aja kita buat suatu nama, misalnya namanya Bayu, namanya Budi, namanya Charlie, namanya Delta gitu ya. Nah, disesuaikan lagi grade-nya di sini apa namanya. Berarti di sini bukan karakter tapi string gitu ya, tipenya string. Karena kalau karakter hanya satu huruf saja. String bisa satu kalimat atau satu kata gitu. Nanti disesuaikan lagi, case-nya apa? Case-nya sesuaikan dengan yang A, dengan yang grade tadi. Kalau memang sesuai, block statement yang ini yang akan dijalankan. Block statement yang lain tidak akan dijalankan. Oke, itu untuk switch. Nah, yang harus diingat pada switch. Switch sendiri can only test for equality. Dia hanya bisa digunakan untuk nilai yang benar-benar sama nilainya. Oke, hanya berupa suatu kondisi yang benar-benar berupa value gitu. Sementara kalau if, dia bisa mengevaluasi suatu tipe relasional atau logic expression. Jadi jangkauannya kalau untuk if itu lebih luas lagi dibandingkan dengan
switch. Tidak ada dua tipe case konstan yang sama dalam satu switch. Tadi seperti yang saya bilang, case A1, case A2 itu tidak boleh. Hanya ada case A1 saja. Tidak boleh kita buat case A yang kedua, case A yang ketiga, itu tidak bisa. Nah, problemnya lagi kalau menggunakan switch, hanya bisa mengakomodir nilai integer atau nilai karakter after the case. Nah, jadi sebenarnya ini hanya untuk code-code tertentu saja yang code-nya bersifat simple, kita bisa menggunakan switch. Kalau sudah lebih kompleks dengan evaluasi menggunakan tipe relasional atau menggunakan logic expression yang lainnya yang lebih lengkap, kita biasanya menggunakan yang namanya if. Ya tadi, if dan berbagai macam variasinya. Ada if saja, ada if else, ada if di dalam if, ataupun ada if else, atau dan juga kita bisa menggunakan yang terakhir else if, itu bisa. Ya, itu logiknya bisa lebih luas lagi. Silahkan kalian lihat di video sebelumnya penjelasan lebih dalam tentang if beserta beberapa variasinya. Oke. Ya, itu tadi. Bukan berarti switch tidak bisa kita gunakan. Bisa, switch bisa kita gunakan, tapi untuk value-value yang sederhana saja, value-value tertentu. Tidak sekompleks value if dan variasinya. Oke. Nah, break di sini pada switch itu digunakan untuk terminate, oke, untuk menghentikan looping tadi pada switch. Kalau tidak kita break, maka semua statement itu akan dicek gitu. Ya, itu tidak sebenarnya tidak akan mempengaruhi keluaran, tapi itu akan mempengaruhi memori kalian karena memori kalian bekerja terus kan, dia akan mengecek. Padahal tadi kondisi misalnya kondisi pertama sudah diketemui. Kalau kondisi pertama sudah dipenuhi, ngapain kita jalankan menyuruh komputer untuk mengecek yang sia-sia? Oke. Tidak akan mempengaruhi hasil, tapi dia si komputer tetap bekerja. Nah, makanya kalau sudah ketemu, biasanya break ini dilakukan gitu. Oke. Nah, untuk break sendiri juga bisa kita gunakan untuk for. Nah, ini untuk iterasi for itu akan materi-materi pada video selanjutnya akan saya jelaskan. Baik itu for, while, ataupun do while juga bisa menggunakan break. Hampir mirip seperti penggunaan break di switch yang ada di sini. Oke. Nah, untuk go to sendiri sesuai dengan namanya go to, menuju gitu ya. Ini mentransfer kontrol atau yang digunakan pada branch unconditionally dari suatu titik ke titik yang lain. Dia langsung memerintahkan gitu, tanpa bisa langsung memerintahkan tanpa ya kalau kondisinya ada kita langsung kita menuju menuju titik A, kita menuju titik B gitu. Kita tahu kalau misalnya bahasa pemrograman C itu prosedural mulai dari atas sampai bawah dijalankan. Nah, tapi kita bisa menyelipkan yang namanya goto di tengah-tengahnya. Kalau misalnya kita menyelipkan goto, kita bisa melempar code-nya itu langsung ke bawah gitu misalnya, tanpa menjalankan code-code yang di tengah-tengah. Bisa seperti itu menggunakan goto. Nah, masalahnya adalah biasanya kalau programmer yang baik itu jarang menggunakan goto. Bukan berarti goto tidak bisa digunakan, bisa, tapi jarang menggunakan karena ini bukan praktis yang baik, bukan cara yang baik lah gitu untuk suatu programmer yang hebat. Karena itu apa? Karena si GoTo ini membuat program lebih unreliable, lebih susah dibaca karena harus berputar-putar gitu tadi kan, dan juga sulit untuk melakukan debugging. Kalau misalnya terjadi error ketika kompilasi atau ketika run, akan repot untuk atau sulit untuk mencari di mana kesalahannya. Oke, jadi dengan skill pemrograman yang baik, GoTo ini biasanya dihindari gitu. Bukan berarti tidak bisa digunakan, tapi biasanya dihindari. Tetap orang akan lebih memilih menggunakan else, if, else, ataupun berbagai macam variasinya. Jarang menggunakan goto. Contoh sederhananya seperti ini. Nah, ini goto yang saya variasikan dengan if else. Kalau misalnya integer numbernya 6 di sini dimoduluskan 2, hasilnya sama dengan 0, berarti nilainya adalah even. Nah, kalau goto even, di sini saya menyuruh bahwa code-nya ini akan lempar ke event, dalam artian else tidak akan lagi dicari, dia akan pindah ke event. Nah, dia pindah ke event, sudah yang di print dia adalah suatu nilainya event. Oke. Nah, ini kalau go to ya bisa digunakan, tapi praktis yang baik, pemrograman skill yang bagus, go to ini biasanya jarang digunakan, bisa dihindari. Tetap saja menggunakan if else atau tadi switch atau berbagai macam variasinya.
Oke. Nah, itu pembelajaran hari ini tentang yang namanya operator, mulai dari operator ini, operator question mark, brand switch, multiple brand switch, hingga penggunaan yang namanya GoTo. Oke. Jadi bisa kita bandingkan dengan video-video sebelumnya, bisa kalian lihat bahwa gimana sih, kapan sih saya menggunakan yang namanya else if, kapan saya menggunakan if, else if, kapan saya menggunakan switch, kapan saya menggunakan operator question mark, dan kapan saya menggunakan goto. Nah, ini harus sering dilatih lagi. Oke. Ini harus kita latih-latih terus, kita jalankan program sehingga kita tahu nanti praktisnya atau pada penerapannya mana sebenarnya yang lebih cocok dengan pemrograman kita. Oke. Apakah menggunakan if beserta if else atau else if, apakah menggunakan switch case statement ataukah menggunakan yang namanya go to statement tadi. Oke. Nah, silakan kalian baca, ini ada beberapa exercise-nya untuk penulisan pemrograman menggunakan bahasa pemrograman C yang masing-masing ada. Terserah menggunakan IDE yang mana dan menggunakan compiler GCC yang mana, terserah. Untuk exercise-nya, untuk latihannya tetap menjalankan yang video part 2 ini dan video part pertama tentang control structure, yaitu pembahasan tentang if, pembahasan tentang if else, pembahasan tentang else if, pembahasan tentang switch case, dan pembahasan tentang go to statement. Silahkan dipelajari lagi. Oke. Nah, untuk kali ini sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di materi-materi selanjutnya pada bahasa pemrograman C pada mata kuliah dasar programming atau basic programming. Oke, terima kasih.